Menjadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maria Indah Triana dari TK Islam Terpadu Little Star Surabaya. Membangun dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membentuk, mendirikan, membuat, dan mewujudkan. Membangun dalam dunia pendidikan berkaitan erat dengan peserta didik. Membangun peserta didik dalam suatu negara sangat berkaitan dengan membangun sebuah generasi. Dan tentunya membangun sebuah generasi ini sangat berkaitan erat dengan membangun sebuah peradaban. Dan yang pasti kita ketahui, membangun sebuah peradaban itu pasti membutuhkan sebuah grand design yang sangat kuat. Membangun generasi emas Indonesia pada tahun 2045 menjadi hal yang sangat fundamental bagi peradaban bangsa Indonesia ke depan. Generasi emas 2045 merupakan harapan masa depan bangsa Indonesia. Indonesia emas bermakna sebagai suatu momentum bagi bangsa Indonesia yang tinggi di mata dunia. Tantangan yang kita hadapi dalam membangun Indonesia emas adalah beberapa perubahan kehidupan sosial di masyarakat, bonus demografi penduduk Indonesia, penurunan moralitas para pemuda, dan juga teknologi yang ada di depan mata. Pendidikan merupakan media yang sangat sentral dalam mempersiapkan generasi emas, terutama karakternya. Karakter yang harus dibangun haruslah bersifat holistik dan komprehensif. Sehingga di tahun 2045 nanti, tepat Indonesia berusia 100 tahun, negara ini sudah memiliki generasi-generasi penduduk warga dunia yang bersifat transkultural, namun harus tetap hidup dan berkembang dalam jati diri dan budaya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045, penting bagi dunia pendidikan melakukan perubahan pola pikir. Pendidikan tidak sekedar dimaknai sebagai transfer akademik atau keilmuan saja, melainkan dilengkapi dengan karakter. Dan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 adalah momentum yang sangat tepat bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk menata dengan sebaik-baiknya pendidikan yang berkualitas. Guru memiliki peran yang sangat strategis bagi dunia pendidikan, karena dari semua komponen yang ada, guru adalah kunci yang utama. Guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dari merekalah terciptalah generasi emas Indonesia. Tantangan pendidikan berkualitas mengharuskan guru untuk lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Pendidikan yang benar dan efektif akan melahirkan anak-anak manusia yang kreatif dan mampu berperan aktif dalam memproduksi kemaslahatan yang menumbuhkan kemanfaatan bagi hidup dan kehidupan. Oleh karena itu,
pendidikan dalam Islam menempati posisi yang sangat sentral dan strategis yang memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan pengerahan sumber daya yang cukup. Tujuan pendidikan Islam menjadikan setiap individu menjadi warga negara dan warga dunia yang memahami segala hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hidup bersama dan peradaban. Dengan mengacu pada 7 standar kompetensi lulusan kekhasan sekolah Islam terpadu, di antaranya memiliki akidah yang lurus, memiliki ibadah yang benar, berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan dapat menahan hawa nafsu, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan baik, memiliki wawasan yang luas, memiliki keterampilan hidup untuk mewujudkan generasi emas yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif pada pendidikan anak usia dini dengan mengembangkan aspek leadership, entrepreneurship, dan literasi. Membangun generasi emas Indonesia tahun 2045 dibutuhkan satu upaya yang nyata dan strategis melalui pembentukan leadership sejak usia dini. Jika saat ini di tahun 2021 usia anak-anak berada di kelompok taman kanak-kanak, maka visi dan cita-cita besar kita pada 24 tahun yang akan datang, anak-anak Indonesia akan menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin di negeri ini. Keterampilan memimpin pada anak harus diterapkan sejak dini sebagai landasan yang kokoh untuk mewujudkan mimpi serta tujuan hidupnya. Jiwa kepemimpinan pada anak dapat melatih rasa tanggung jawab, disiplin, dan ketekunan yang bermanfaat untuk masa depan. Aspek leadership yang bisa dikembangkan pada anak usia dini dengan menitik beratkan pada sikap percaya diri, inisiatif, dan problem solving. Hal ini bisa dilakukan melalui proses kegiatan belajar berlangsung maupun melalui program-program kegiatan lainnya yang dilaksanakan secara terencana dan terstruktur. Selanjutnya kita berbicara tentang entrepreneurship. Menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship dipandang sebagai satu ciri karakter yang memiliki kekuatan pribadi dalam menghadapi tantangan dunia. Seseorang dengan karakter entrepreneurship ini diharapkan mampu menjadi penggerak kemajuan bangsa. Memupuk dan membiasakan karakter entrepreneurship sedini mungkin adalah sebuah upaya cerdas bagi bangsa ini untuk mempersiapkan generasi yang tangguh dan siap dalam menghadapi persaingan global. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship pada anak usia dini dengan menitik beratkan pada aspek kreatif dan inovatif. Karena sesungguhnya setiap anak memiliki bakat kreatif. Kedua aspek kreativitas dan inovasi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Inovasi itu sendiri adalah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktek yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Selanjutnya, kemampuan yang perlu dimiliki yaitu literasi. Dalam menghadapi pembangunan sumber daya manusia saat ini, perlu adanya pengembangan inovasi dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Pengembangan dan penguatan karakter dan kegiatan literasi menjadi salah satu unsur penting dalam kemajuan sebuah negara di era globalisasi. Maka aspek literasi yang perlu dikembangkan pada anak usia dini adalah literasi baca tulis yang berhubungan dengan aspek berkomunikasi atau bahasa dan literasi sains. Ada literasi baca dan tulis, terdapat dua unsur penting dalam berkomunikasi pada anak usia dini. Yaitu anak menggunakan bentuk bahasa
bermakna bagi orang yang mereka ajak bicara atau berkomunikasi. Dan selanjutnya, anak juga memahami bahasa yang digunakan orang lain, sehingga kemampuan berbicara mempengaruhi penyesuaian sosial dan kebahagiaan. Pentingnya penerapan literasi sains sejak pendidikan anak usia dini. Dengan literasi sains itu, anak mampu bersikap fleksibel dan adaptif, mampu berinteraksi sosial, produktif, berinisiatif, dan mandiri, serta mampu berpikir kritis. Sehingga diharapkan ke depan melalui tangan-tangan guru-guru sekolah Islam terpadu yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif, maka tujuan dan cita-cita mewujudkan generasi emas Indonesia dapat terwujud. Ketiga aspek leadership, entrepreneurship, dan literasi dapat dilakukan melalui pengembangan kegiatan pramuka atau prasiaga pada pendidikan anak usia dini. Kegiatan ini bisa menjadi salah satu alternatif program keunggulan di pendidikan anak usia dini Islam terpadu. Prasiaga merupakan solusi praktis bagi penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan anak usia dini dan di satuan komunitas pramuka melalui pendekatan bermain. Dan juga dengan mengenalkan nilai-nilai kepramukaan kepada anak melalui pengembangan karakter, fisik, kecakapan, dan kemampuan berbuat kebaikan. Melalui program kegiatan prasiaga untuk mengembangkan aspek leadership, entrepreneurship, dan literasi, sehingga tujuan untuk membangun generasi emas Indonesia yang berkarakter, cerdas, dan kompetitif pada tahun 2045 bisa terwujud. Demikian pemaparan tentang Grand Design Pendidikan tahun 2045. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.